Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Hamai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ipah SPDI. Saya guru mapel akidah akhlak di MTS Panacaran, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Hamai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 24712504112. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode PBL dan PJBL pada materi akhlak tercela pada pelajaran akidah akhlak. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan satu keluarga besar mengatur ketentuan nuhun dan kami akan semoga Ibu akan periksa dulu kelasnya ya, udah rapi apa belum ya? Alhamdulillah udah rapi ya. Karena kerapihan, kebersihan itu adalah merupakan sebagian dari iman ya. Itu yang harus kita terapkan. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Perhatian, siap, duduk di tempat, gerak sebelum kita belajar. Mari kita membaca doa dulu, dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan pelajaran kita absen dulu ya. Alvin, hadir. Anissa Ayu Putri, hadir. Anita, hadir. Aryadi Saiful Rijal, hadir. Ayu, hadir. Egi Sadewa, hadir. Fitri, hadir.
Irna, Iro, Julia Citra, Lilis, Muhammad Roji. Baik anak-anak, hadir semua ya? Nggak ada yang bolos? Ya. Baik anak-anak, pada tema hari ini Ibu akan membahas tentang akhlak tercela ya. Yang mana di dalamnya itu terbagi menjadi 4 poin, yaitu ada pengertian, ada ciri-ciri atau bentuk, ada dampak negatif, dan ada cara menghindari perilaku dari sifat tersebut. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang akhlak terpuji. Ya, apa sih yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Ya, silakan di. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Iya, akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik. Terus ada berapa yang termasuk ke dalam akhlak terpuji? Dampak, Bu. Tolong disebutkan. Yang pertama husnuzon, yang kedua tawadu, dan yang ketiga tasamuh, dan yang keempat ta'awun. Ya, terima kasih ya. Oke anak-anak, pada tema hari ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu tentang akhlak tercela. Poin 1 adalah menumbuh kembangkan akidah melalui pemberanian, mengukuhkan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam, syirat dan surga dan neraka. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Baik anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang akhlak tercela. Yang mana di dalam akhlak tercela itu terbagi menjadi 5 poin ya. Yang ke-1 adalah hasad, kedua adalah dendam, yang ketiga adalah fitnah, keempat adalah ghibah, dan yang kelima adalah namimah. Silakan anak-anak, ada yang tahu pengertian dari 5 poin tersebut? Kalau ada silakan dibacakan. Ghibah artinya mengumpat atau mengunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan orang lain. Sekarang yaitu ke fitnah. Silakan. Fitnah artinya berkata yang bermaksud menjelekan orang seperti mondai nama baik, merugikan penghormatan orang lain. Silakan kasih hapus. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Hasad atau dengki adalah sifat tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melarang kita berbuat hasad atau dengki. Silakan kasih hapus anak-anak. Oke anak-anak, sebelum melanjutkan ke pembelajaran lebih dalam, kita melakukan ice breaking dulu ya. Silakan untuk berdiri. Tepuk semangat. Terima kasih. Oke anak-anak,
hasad, ada dendam, ada ghibah, ada fitnah, dan ada namimah. Masing-masing kelompok ditugaskan untuk mencari pengertian, bentuk, dan ciri-ciri, terus dampak negatif, dan cara menghindari perilaku dari sifat tersebut. Gimana anak-anak, sudah paham? Paham. Oke, coba kelompok hasad acungkan tangan. Ada ya? Kelompok dendam, kelompok ghibah, kelompok fitnah, dan kelompok namimah. Oke. Baik anak-anak, sudah siap? Siap. Siap? Siap. Silakan untuk dikerjakan. Gimana anak-anak, diskusinya sudah selesai? Sudah. Gimana hasil diskusinya, sudah siap dipresentasikan? Sudah. Oke, sekarang kepada kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai hasad. Pengertian hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Hasad atau dengki adalah sifat tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melarang kita berbuat hasad atau dengki. Bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilaku hasad adalah adanya kebencian dan permusuhan, adanya perasaan tinggi diri, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Hasad dapat timbul oleh sebab dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak negatif dari perilaku hasad adalah bagi diri sendiri, menimbulkan perasaan tidak tenang, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. Memiliki banyak musuh dan sedikit teman, banyak menyita waktu untuk hal-hal tidak bermanfaat bagi orang lain, akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Kehidupan di masyarakat kurang harmonis, muncul rasa dendam antar masyarakat, timbul tipu daya buruk terhadap sesama manusia, melahirkan rasa tidak. Menghindari perilaku hasad. Sifat hasad dapat dihindari dengan cara membiasakan sikap atau perilaku antara lain senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah, berusaha menyenangkan orang lain, bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya, memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad, mengembangkan sifat qanaah dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya,
menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, bagus sekali. Silakan kasih aplaus teman-teman. Selanjutnya yaitu kepada kelompok 2, silakan hasil diskusinya untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian dendam. Dendam artinya keinginan untuk membalas. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang mendendam karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Bentuk-bentuk dan ciri-ciri perilaku dendam: memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung, berusaha diajak berbicara dengan baik, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa, tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah, tidak mau menerima nasihat orang lain. Dampak negatif perilaku dendam dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan, timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan, semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Menghindari perilaku dendam, berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah, tidak membalas sesuatu kejahatan dengan kejahatan yang lain, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan, menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang lain. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang fitnah. Pengertian fitnah. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Ciri-ciri perilaku fitnah berupa tekanan orang atau pihak lain, berupa hukuman, berupa pemberian Allah baik dan buruk, kalah dan menang, senang dan susah, berupa anak dan harta. Dampak negatif fitnah: mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala akan siksa neraka yang sangat pedih, rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain, terpecahnya persatuan masyarakat yang memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang. Menghindari perilaku fitnah: bergaul dengan yang baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih, saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah kepada perbuatan fitnah, mau menyampaikan dan menerima kritik dengan cara langsung dan jelas kepada yang bersangkutan dan tidak menyebarkan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya. Waspada terhadap informasi, mencari kejelasan kebenaran informasi supaya tidak salah dan mengambil sikap dan keputusan. Harus hati-hati karena fitnah itu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan pertikaian dan kesalahpahaman yang artinya menimbulkan perpecahan. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus. Kelompok yang terakhir yaitu kepada kelompok 5, silakan hasil diskusinya untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian namimah. Menurut bahasa, namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksud dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang disenang itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarkannya. Ciri-ciri perilaku namimah: ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan, adanya sifat dengki pada diri seseorang yang menyebabkan ketidaksenangan kepada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan maupun kesuksesan, mencari muka agar orang lain bersifat kepada dirinya, gemar berbicara berlebihan, omongan kosong atau bicara tentang hal-hal yang tidak benar. Dampak negatif perilaku namimah dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan menyulut
api kebencian dan permusuhan antara sesama manusia, merusak tentang dan ketentraman masyarakat, hilang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memburukannya, menghindari perilaku namimah. Bagi orang yang mendengarkan atau menerima kabar, jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut. Berusaha untuk menghentikan pemberitaan karena hal itu termasuk merupakan cara mencegahnya dapat melalui lisan, tulisan maupun dalam bentuk yang lain. Membenci perilaku namimah dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hawa nafsu dalam batasan tertentu. Tidak berlaku mendatangkan klarifikasi yang akan menimbulkan permasalahan baru. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman kasih Oke anak-anak, hasil diskusinya bagus semua. Kita kasih hapus buat kita semua. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini tentang akhlak tercela, bahwa akhlak tercela itu terbagi menjadi 5 poin, ya. Ada ghibah, ada fitnah, ada dendam, ada ghibah, dan ada namimah. Oke, pengertian Oke anak-anak, pengertian hasad adalah hasad adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian tentang hasad ya anak-anak ya. Terus pengertian tentang dendam adalah dendam artinya keinginan untuk membalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang pedendam, karena sifat pedendam itu sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Baik anak-anak, silakan duduknya untuk dirapikan kembalilah. Di pertemuan hari ini tiba saatnya kita akan melakukan asesmen. Ibu akan membagikan soal pilihan ganda, silakan diisi. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan.